Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ini sangat penting dalam hidup kita sebagai anak muda. Kita harus rendah hati, menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, menampakkan gambaran Kristus di dalam hidup kita, memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan rendah hati. Apa katanya? Kita harus tunduk kepada yang lebih tua. Malam hari kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau mengurapi, memberkati kami. Malam hari ini kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan kami. Malam hari ini Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Semua anak-Mu yang telah datang beribadah kepada-Mu malam hari ini. Berkatilah mereka Tuhan. Lawanlah mereka satu persatu. Engkau yang menjawab doa mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang meluruskan jalan mereka, Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang menuntun langkah mereka setiap hari, Engkau yang memberkati dan menyertai mereka sehingga mereka Tuhan tetap berada dalam kebenaran firman. Malam hari ini Tuhan kami berserah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman. Mari berkati kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami Tuhan menerima kebenaran firman. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami buka jiwa kami, telinga kami mendengarkan firman, menerima hadirat-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu melalui kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapilah hamba-Mu. Berkati Tuhan untuk menyampaikan firman. Tuntunlah hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Kalau harapan kami malam hari ini, kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sebenarnya firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya, salut. Ya, silakan duduk. Langsung aja kita buka Alkitab kita yang sudah kedua kita di dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Sudah dapat? Amin. Kita baca bersama, sama 1, 2, 3. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Belum dapat ya? 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Ayo kita baca bersama dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ayat 8 kita baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3 ya. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi saya baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman, sahabat di dalam Kristus, pada malam hari ini Tuhan berfirman kepada kita bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga.
Ya, dimana saat ini ya kita harus lebih lagi meningkatkan kualitas iman kita, karena lawan kita bukan yang biasa-biasa, melainkan lawan kita adalah roh yang tidak kelihatan. Jadi untuk itu, untuk bisa mengalahkannya, maka kita harus berjaga-jaga di dalam iman. Yang dari semalam sampai hari ini, sampai malam hari ini, firman Tuhan ini sangat kuat berbicara di dalam hati saya, bahwa saya ingin sampaikan kepada kita sebagai anak muda yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Malam hari ini saya lihat kita ada kurang lebih 30 orang. Saya bersyukur, berkat tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mau kita kurang lebih 30 orang ini, kita mau iman kita harus lebih meningkat lagi. Iman kita harus lebih berkualitas lagi. Kenapa? Karena iblis sedang bekerja. Dia berjalan keliling mencari siapa yang hendak mau ditelannya. Amin. Jangan ada di antara kita sampai kita ditelan oleh iblis. Saat ini ada banyak hal yang dilakukan iblis untuk mencegah kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Amin ya. Diadakan berbagai macam, seperti virus corona, dihalangi untuk tidak datang ke gereja. Terus apalagi dibuat ekonomi semakin sulit. Terus persaingan di dalam bidang teknologi. Apa tujuannya? Supaya kita tertinggal di dalam iman dan mengikuti arah duniawi. Jadi kalau kita tidak kuat di dalam iman, kalau kita tidak mengupgrade iman kita, maka kita pasti akan terhanyut. Dan kalau kita sudah memakan umpan dari si iblis, percaya kita sudah akan terjebak dan pasti akan ditelannya. Jadi tema kita malam hari ini yaitu mengupgrade iman dan juga kualitas ibadah kita lebih lagi. Sekali lagi, tema kita malam hari ini mengupgrade iman kita dan juga kualitas ibadah kita lebih lagi. Amin ya. Jadi kenapa kita harus mengupgrade iman kita? Kenapa kita harus meningkatkan ya kualitas ibadah kita? Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan. Ya, supaya kita bisa mengalahkan muslihat si iblis, si jahat di dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai anak-anak muda, ada banyak godaan yang harus kita hadapi, ada banyak cobaan yang harus kita lewati. Kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak meningkatkan kualitas iman kita, kalau kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita, maka kita pasti bukan maju, tetapi akan mengalami kemunduran. Amin ya. Tidak jarang kita lihat sekarang ini ada banyak anak muda tidak suka ibadah. Ya, mereka suka kemana? Ke tempat-tempat nongkrong. Kalau kita jalan sekarang ini, jalan rela, belok kanan terpulik, ada kafe-kafe, pasti ramai. Amin ya. Kenapa lebih ramai di sana daripada ke gereja? Yaitu tadi iblis menawarkan, ya, ditutup mata iman, jangan datang ke gereja, tetapi dibuka mata jasmani untuk datang menikmati kenikmatan sementara. Nah, jadi untuk itu kita bersyukur malam hari ini kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan sebagai dasar kita untuk meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, agar kita apa? Satu tujuannya, kita memuliakan Tuhan. Kalau kita sudah memuliakan Tuhan, otomatis penyertaan Tuhan ada pada kita. Jadi malam hari ini ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Teman-teman pemuda yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, kita harus hati-hati dan kita harus berjaga-jaga. Ada banyak ranca-ranco, ada banyak umpan-umpan iblis yang disediakan bagi kita. Amin ya. Di dalam pergaulan, amin, di dalam pertemanan, ya, penguasaan diri, ya, ada banyak hal yang berumpan. Sedikit-sedikit kita bisa tersinggung, ya, sedikit-sedikit kita bisa marah. Akhirnya kita terjebak, kita kehilangan arah. Amin ya. Terus di dalam apalagi pekerjaan, kebutuhan sehari-hari, apalagi kita tinggal di tengah kota, ya, ada banyak dilihat mata, tetapi kemampuan kita belum seberapa. Keuangan kita belum memadai, tetapi keinginan kita sudah selangit. Jadi di situ kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan hancur. Ya, terus
ya, iman kita dituntut harus rajin ibadah. Tetapi dunia menarik kita, menawarkan, ayo ke tempat rekreasi, ke tempat-tempat kafe-kafe, ya, di tempat-tempat rekreasi yang mantap-mantap. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, kalau kita tidak kuat di dalam iman, maka kita akan pasti mengikuti arus dunia. Kita meninggalkan gereja, ya, kita tidak beribadah. Apalagi kalau kita beribadah, ya dihalangi, mungkin dibuatnya sakit, dibuatnya hujan. Apalagi, ya, disuruhnya datang teman kita untuk berkunjung di kos kita, di tempat kita, akhirnya kita terhalang ibadah. Apalagi dibuatnya kita malas berdoa, dibuatnya kita malas baca firman Tuhan sebagai dasar-dasar untuk meningkatkan iman kita. Lalu kalau kita sudah tidak membaca firman Tuhan, kalau kita sudah tidak berdoa lagi, apalah kekuatan kita? Tinggal hanya 1 detik saja, dia panah kita langsung terjatuh. Jadi untuk itu, mari kita upgrade iman kita, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Hanya dengan itulah kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa berjaga-jaga, ya, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita, hari demi hari. Apakah kita mau sukses? Apakah kita mau berhasil? Amin. Apakah kita mau selamat? Apakah kita mau ingin kuat? Amin. Apakah kita mau ingin membangun ibadah kita dengan berkualitas? Amin. Ayo kita berjaga-jaga di dalam Kristus. Malam hari ini ada 3 poin yang harus kita kerjakan, atau 4 poin dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita, supaya kita bisa mengupgrade iman kita dan mengalahkan tipu muslihat iblis, supaya kita dapat melawan. Yaitu yang pertama yaitu kita harus melawan. Ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sekali lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saat ini seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, yaitu tentang virus corona. Seluruh dunia yang dibatasi untuk datang berkerumun, satunya beribadah. Ada banyak gereja-gereja besar dia bisa ibadah karena takut virus corona, ya, karena takut nanti akan tertular. Tapi tidak alasan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Amin, ya. Hati kita tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita bisa datang ke gereja, tetapi kita tetap berdoa, tetap baca firman, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, ya. Amin. Jadi sekali lagi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melawan. Bagaimana cara melawannya? Yaitu kita harus mengupgrade iman kita dan kualitas ibadah kita. Kita harus tambahkan, ya, pengharapan kita, iman kita di dalam Tuhan. Kita harus beriman lebih lagi. Kita harus berpegang lebih lagi pada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, agar kita jangan digoyahkan. Kita harus tingkatkan kualitas ibadah kita, supaya apa? Kuasa, urapan, penyertaan Tuhan ada pada kita. Ya, kalau selama ini kita tidak rajin baca firman Tuhan, mulai hari ini kita harus rajin baca firman Tuhan. Kalau selama ini kita masih suam-suam kuku untuk berdoa, tetapi mulai malam hari ini kita harus lebih dahsyat berdoa kepada Tuhan. Kalau dulu kita hanya doa makan, ya, tapi hari ini enggak. Kita ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Kita khususkan paling tidak setengah jam, ya, setengah jam, 1 jam. Kalau gereja kita menekankan, kita harus bisa berdoa 2 jam 1 hari. Amin, ya. Jadi untuk itu kita harus meningkatkan ibadah kita. Kalau selama ini kita masih, kalau datang ibadah bermalas-malas, tapi mulai malam hari kita jangan bermalas-malas lagi. Melainkan kita antusias, penuh rasa haus, penuh rasa rindu, datang menjumpai, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dengan itu kita bisa melawan tipu muslihat si jahat. Kita bisa mengadakan perlawanan terhadap iblis, sehingga kita tidak ditipu dan tidak ditelan. Jadi yang harus kita pertama lakukan adalah kita harus mengupgrade iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau kita hanya ibadah biasa-biasa,
maka kita tidak mampu melawan. Kita pasti akan tertelan. Kalau kita hanya melayani dengan biasa-biasa saja, maka percayalah kita pasti akan terhanyut. Di dalam pelayanan itu kita akan tidak bertahan, melainkan kita pasti akan mundur. Ya, kenapa gereja ada banyak pelayan-pelayan yang mengeluh dan mundur dari pelayanan? Karena tidak tahan godaan. Kenapa tidak tahan godaan? Karena satu, tidak kuat berdoa. Kenapa seseorang mudah tersinggung? Karena tidak kuat berdoa. Terus tidak banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena yang dibaca cuma Amsal, Kejadian yang dihafal pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya itu aja dihafal. Selebihnya nggak tahu dia. Jadi untuk itu teman-teman pemuda yang saya kasih malam hari ini, jangan hanya seperti itu kita, tapi melainkan lebih lagi kita menggali firman Tuhan, kita berdoa lebih lagi supaya apa? Penyertaan Tuhan ada pada kita. Amin. Amin. Kita awali hari kita di dalam hadirat Tuhan. Ya, sekarang ini musim-musim penyakit. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang bisa-bisa jadi besok, teman-teman, saya mau dorong kita, jangan lagi kita berleha-leha, jangan lagi kita bermain-main, tapi mereka kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kita tidak tahu hari-hari ini, kita harus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan datangnya mau itu menghampiri kita. Jadi untuk itu teman-teman, marilah kita berjaga-jaga, mengupgrade iman kita, meningkatkan lagi ibadah kita, supaya apa? Penyertaan Tuhan ada pada kita. Terus yang kedua yang harus kita lakukan adalah yaitu jangan khawatir, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan kita khawatir, tetapi rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan supaya Tuhan berkenan menyertai kita, melindungi kita. Ayat 6 dan 7 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Sekali lagi, ayat 6 berkata, kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena ketika kita pas pada waktu pencobaan, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita semangat. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melewati, sehingga kita tidak jatuh dan tidak ditelan oleh pencobaan itu. Jadi untuk itu jangan khawatir, jangan takut, serahkan saja kepada Tuhan. Berserah artinya ya tidak mengandalkan pikiran, tidak berpatokan pada kekuatan yang kita miliki saat ini, tetapi melainkan kita berdoa, memohon, meminta pertolongan, perlindungan kepada Tuhan. Kita rendahkan diri kita berlutut kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan, kita membaca merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan kita melakukannya. Dengan cara itu, maka Tuhan akan pasti meninggikan kita. Amin. 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 Iya. Terus yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati. Bagaimanapun keadaan kita, ya, sekalipun kita sukses, sekalipun kita hebat, sekalipun kita pintar, ya, sekalipun banyak teman kita atau tidak banyak teman kita, tetap rendah hati. Amin. Ya. Rendah hati ini luas pengertiannya dan banyak disukai orang, terlebih-lebih Tuhan menyukai kita. Amin. Ya. Di ayat 5 berkata, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi, demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Ini sangat penting dalam hidup kita sebagai anak muda. Kita harus rendah hati.
menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, menampakkan gambaran Kristus di dalam hidup kita, memancarkan sikap kemuliaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan rendah hati. Apa katanya? Kita harus tunduk kepada yang lebih tua. Terus apa lagi? Yang kedua, dia berkata bahwa kita harus merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Ya, tidak ada yang lebih tinggi di antara kita. Kita sama-sama orang percaya. Kita sama-sama anak-anak Tuhan. Jadi kita saling merendahkan diri satu sama lain. Ya, saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, saling menyapa. Amin. Saling mengasihi, saling mengampun. Dengan itu pasti Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Ya, katanya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi begitu, marilah kita rendah hati. Biarlah kita dilihat. Kalau kita keluar dari gereja, dilihat orang kita di luar sana, terbukti dan kita melihat bahwa ada sinar kemuliaan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Mereka melihat itu kita. Mereka melihat cara berpakaian kita. Mereka melihat cara kita berbicara. Mereka melihat cara kita berjalan, sehingga mereka diberkati dan melihat, oh, itu memang betul anak muda Bethlehem, ya, anak muda yang diberkati Tuhan. Mereka sangat rendah hati. Kalau kita duduk di angkot, ada ibu-ibu yang tua, ya, tidak ada lagi bangku yang kosong, hanya di tempat kita ada sedikit. Apakah kita rela untuk mempersilahkannya? Ada ibu-ibu hamil, ya, yang naik bersama dengan kita. Apakah kita rela dia berdiri sementara kita duduk? Amin. Itu salah satu cara membuktikan kita rendah hati. Nah, terus ada orang yang mau memancing emosi kita. Apakah kita langsung naik darah, langsung mengikuti emosinya? Tetapi firman Tuhan bilang, orang yang cepat naik darah itu adalah sama seperti orang bodoh. Pada waktu itu kecillah kekuatan. Jadi kita jangan mudah terpancing, melainkan kita tetap rendah hati. Mudah-mudahan dengan itu penyertaan Tuhan hadapan kita dan juga kita, ya, ibadah kita ini, saya pasti percaya bahwa Tuhan akan menambahkan jumlah kita yang hadir beribadah kepada Tuhan. Karena dilihat enak beribadah di GBI bersama dengan pemuda Tuhan. Mereka rendah hati, mereka ramah-ramah, mereka peduli. Amin, ya. Jadi biarlah kasih kita diketahui oleh orang, biarlah kasih kita juga memberkati orang lain. Jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bagikan kepada orang lain. Jadi tetaplah rendah hati. Kalau kita sudah rendah hati, ya, kalau kita sudah mengupgrade iman kita, kalau kita tidak khawatir dan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga tetap rendah hati di sesama kita, maka ada janji Tuhan bagi kita. Ayat 10 berkata, ya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11 berkata, ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita sudah mengagungkan iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan juga tidak khawatir, tetap rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan juga tetap rendah hati mengasihi sesama kita, maka ada janji Tuhan kepada kita di ayat 10 berkata, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan mengokohkan kita, sehingga kita mendapatkan penyertaan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Teman-teman, malam hari ini marilah kita sungguh-sungguh memegang firman Tuhan pada malam hari ini yang telah kita dengarkan, supaya kita bisa melewati hari-hari kita dengan sukacita di dalam penyertaan Tuhan.
Amin. Ada, kita buka di dalam 2 Raja-Raja 13. Salah satu contoh untuk mengupgrade iman, ya beriman lebih, ya, yaitu tentang kisah Raja Israel bersama dengan Elisa. 2 Raja-Raja 13 ayat 17 sampai 20. Sudah dapat? 2 Raja-Raja 13 ayat 17 sampai 20. Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itu anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Ada gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Sekali lagi saya bacakan untuk kita ayat 19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita malam hari ini, untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, jangan hanya 1 sampai 3 kali saja, tetapi hendaklah lebih dari 3 kali, melainkan 6 atau sampai 10, bahkan 100 kali. Amin ya. Bahkan seterusnya kita tetap mengupgrade iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, berdoa, membaca firman Tuhan dengan semangat, dengan antusias, sehingga kita mampu mengalahkan, ya, tipu muslihat iblis selama-lamanya dalam hidup kita, sampai kita menerima kuasa kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin. Amin. Jadi waktu itu mari kita pukulkan, ya, bukan hanya 1, 2, 3 kali, melainkan lebih dari 3 kali. Amin. Itu satu firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Sampai kita berdiri semuanya.